Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Stinjak dengan NIM 122170030 di mata kuliah Mekanika Fluida ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinematika elemen fluida. Baik, selamat menonton. Baik, di sini kita akan melakukan analisa secara diferensial dari aliran fluida dalam materi kinematika elemen fluida. Fokusnya di sini adalah persamaan matematika dari gerakan elemen fluida di dalam medan aliran. Jadi kita di sini akan melihat pengaruh dari suatu aliran terhadap waktu pada suatu materi di dalam aliran fluida. Di sini saat benda dalam keadaan T, dia dalam bentuk kotak, kemudian saat terjadi suatu perubahan waktu dalam aliran fluida, terdapat perubahan dalam bentuk fluida. Baik, saat terjadi translasi, pada kondisi translasi, fluida akan memindahkan posisi tanpa merubah bentuk. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi itu perputaran. Di sini fluida berputar, merubah posisi dan bentuk, di mana posisinya berubah dan bentuknya juga berubah. Kemudian ada juga linear deformation. Ini terjadi ada fluida tersebut saat terjadi perubahan waktu di dalam suatu aliran, dia akan mengalami regangan, di mana panjangnya bertambah dan lebarnya berkurang. Kemudian selanjutnya adalah angular deformation. Jadi deformasi bentuk atau sudut dari sudut 90 derajat ke bentuk sudut yang lain. Saat fluida tersebut terpengaruh oleh keadaan aliran pada perubahan waktu, dia akan mengalami deformasi sudut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis pengaruh kecepatan terhadap medan kecepatan. Di sini kecepatan kita analisis terhadap sumbu X, Y, dan Z dengan menggunakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis pengaruh kecepatan terhadap sumbu, di mana kita akan menggunakan metode Euclidean, di mana F sama dengan U vektor I tambah V vektor J tambah W vektor K, di mana percepatan dari suatu partikel fluida yaitu A sama dengan dV per dt tambah U dV per dx tambah V dV per dy tambah W dV per dz, di mana di sini dV per dt yaitu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Pembentuk komponen, di mana kita lihat di sini ada AX atau percepatan melalui sumbu X, yaitu kita di sini lihat kita melakukan perubahan U terhadap setiap sumbu, di mana AX sama dengan DU per DT tambah U DU per DX tambah V DU per DY tambah W DU per DZ. Begitu juga selanjutnya, di mana AY kita melakukan terhadap V dan AZ terhadap W. Kita di sini melihat ada perbedaan U, V, dan W. Di sini terjadi karena U itu sejajar terhadap sumbu X, sedangkan V itu terhadap sumbu Y, kemudian W itu terhadap sumbu Z, di mana U, V, dan W itu adalah kecepatan terhadap sumbu masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan peringkasan terhadap percepatan, di mana A sama dengan dV per dt. Di sini kita lihat. Kemudian ini disebut adalah turunan material. Kemudian dalam bentuk vektor kita akan lihat bahwa dV per dt sama dengan do V per dt tambah V dikali gradien dikali V, di mana operator gradien sama dengan do V per dx terhadap vektor I tambah do V per dy terhadap vektor Z tambah do V per dz terhadap vektor K. Baik, di sini kita akan melakukan analisis efek gradien atau arah
kita baca di sini. Misal efek dari gradien kecepatan tunggal dou V per dou X pada elemen fluida kubus kecil adalah ukuran dou X, dou Y, dan dou Z. Kita lihat di sini terhadap sumbu X itu elemen fluida kubus kecil ukurannya adalah dou X, terhadap sumbu Y ukurannya adalah dou Y, terhadap sumbu Z ukurannya adalah dou Z. Jadi sumbu Z di sini kita asumsikan menembus bidang. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini, misalnya kecepatan arah X pada titik O dan B adalah U. Kecepatan arah X terhadap O dan B adalah U. Bisa lihat di sini dari B ke C itu adalah U terhadap sumbu X, terhadap O dan A itu juga kecepatannya adalah U. Kemudian kita baca di sini, pada titik A dan C adalah U tambah dou V per dou X dikali dx. Jadi setelah kecepatannya dari U ke C itu adalah U, kemudian saat dari C ke keluarnya, kita akan melihat adanya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan yang kita ketahui dari rumus GLBB yaitu adalah Pt sama dengan V0 ditambah A kali X. Dimana kita lihat di sini Vt itu adalah kecepatan setelah keluar dari C, kemudian dia mengalami kecepatan. Dan kemudian kita lihat di sini V0 itu adalah U, dimana kecepatan sebelum benda itu. Kemudian A di sini adalah perubahan kecepatan U terhadap dx. Kita lihat di sini karena rumus percepatan itu sendiri adalah du per dx, dimana U itu adalah kecepatan dan kita turunkan terhadap X karena ini berada di dalam sumbu X. Kemudian di sini kita lihat X ini adalah jaraknya. Jaraknya di sini adalah dou X. Seperti yang kita tahu di sini dou X. Jadi setelah dia sampai ke titik C, dia mengalami percepatan di mana jaraknya adalah dou X. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis perbedaan kecepatan volume elemen meregang sebesar du per dou X dikali dou X per dou Z. Kita lihat di sini saat kecepatan volume elemen meregang, kita lihat di sini karena pengaruh kecepatan volumenya meregang, di mana sebelumnya B, C, O, A dia mengalami perubahan panjang, di mana C menjadi ke C aksen dan A menjadi A aksen, di mana panjangnya bertambah sehingga volumenya menjadi bertambah. Karena terhadap sumbu X, kecepatan terhadap sumbu X, maka panjang bertambah terhadap sumbu X. Kemudian kita analisis lagi di sini volume awalnya yang kita tahu dV sama dengan dou X kali dou Y kali dou Z. Volume awal ini dV dou X kemudian dou Z ke arah dalam. Kemudian kita analisis perubahan volumenya, di mana dx di sini menjadi du per dx dikali dou X. Kemudian kita kalikan terhadap dou T, kemudian kita kalikan dou Y kali dou Z. Kemudian selanjutnya laju perubahan volume per satuan volume karena gradien, di mana du per dx adalah 1 per dou V dikalikan dou kali dou V per dt. Sehingga kita dapatkan laju perubahan volume per satuan volume karena gradien adalah du per dx. Kemudian kita lihat di sini, jika du per dy dan dw per dz juga terjadi, maka
1 per do V kali do V per dt sama dengan du per dx tambah dv per dy tambah dw per dz sama dengan gradien V dikali V. Yang kita tahu sejak tadi kita hanya melihat perubahan terhadap sumbu X. Tidak ada du per dy dan dw per dz. Sehingga jika hal itu terjadi, maka perubahan volumenya adalah gradien V dikali V. Di mana laju perubahan volume persatuan unit volume disebut dilatasi volumetrik, di mana bernilai 0. Untuk aliran incompressible. Aliran incompressible itu harus diingat, yaitu adalah perubahan massa jenisnya dengan ciri-ciri massa jenis sama dengan 0. Kemudian kita analisis kembali untuk gerakan berputar. Untuk gerakan dan deformasi putar, kita lihat segmen OA dan OB akan berputar sebesar sudut do X dan do B menuju posisi baru, yaitu OA aksen dan OB aksen. Kita lihat di gambar, di mana OA akan terjadi. Kita analisis gambar ini berdasarkan ketentuan tadi. Segmen OA dan OB berputar sebesar sudut do A do theta ditambah do beta. Di mana di sini kita lihat B berputar sebesar sudut perubahan do beta dan terjadi juga perubahan sudut do theta, maka A di sini akan berpindah ke A theta ini, A aksen ini, dan B ini jika terjadi perubahan sudut sebesar beta, maka akan berpindah sebesar B aksen ini. Dari kecepatan sudut juga akan berubah, kecepatan sudut dari garis OA, maka kecepatan sudut WOA yaitu adalah limit dt menuju 0 dikali di do theta per do t. Untuk sudut kecil, kita lihat di sini tan do theta sama dengan do V per do X dikali do X dikali do T per do X sama dengan do V per do X dikali tau do T. Kita lihat di sini selanjutnya. Maka akan kita dapatkan kecepatan WOA yaitu adalah dV per dt. Kita lihat di sini lagi. Di sini disebut jika dV per dx positif, maka WOA adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat di sini jika perubahan kecepatan positif. Nih, jika ini berubah atau berputar secara putaran jarum berlawanan putaran jarum jam, maka itu dV per dx-nya itu adalah positif. Kemudian kita analisis untuk garis OB. Garis OB. Ini garis OB. Kita lihat untuk garis OB, kecepatan WOB yaitu adalah lim dt menuju 0 dB per do T, di mana tan beta itu adalah du per dy dikali dau T. Sehingga kita lihat di sini kecepatan OB yaitu kita menggunakan rumus lim dau T menuju 0, di mana dikali akan didapatkan hasilnya adalah du per dy. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap perubahan rotasi. Rotasi dari elemen fluida terhadap sumbu Z, WZ, didefinisikan sebagai rata-rata kecepatan terhadap sumbu OA dan kecepatan terhadap OB dari dua garis OA dan OB yang tegak lurus. Sehingga kita dapatkan WZ itu rumusnya adalah setengah do V per dx dikurang du per dy. Begitu juga kita bisa lihat di sini terhadap Wx dan YZ.
Ketiga komponen kecepatan sudut dapat digabung untuk mendapatkan kecepatan sudut W. Kemudian ini kita akan gabung, kita akan tambahkan sehingga W sama dengan WXI tambah WY terhadap vektor J dan ditambah WZ terhadap vektor K. Kemudian dari analisis W sama dengan setengah curve dari vektor W sama dengan setengah curve V sama dengan setengah dikali gradien V dikali V. Kemudian kita akan lihat di sini, kita akan menghitungnya dengan rumus gradien terhadap rumus vektor. Jadi kita akan lihat, kita akan lakukan perkalian sehingga didapatkan ini setengah dw per dy kurang dv per dj. Kemudian selanjutnya vortisitas itu rumusnya, lambangnya seperti ini, didefinisikan sebagai J kali W. Jika WOA sama dengan min WOB, kita lihat di sini, maka elemen fluida akan berputar terhadap sumbu Z tanpa deformasi. Kemudian jika du per dy sama dengan dv per dx, maka kecepatan sudut terhadap Z adalah 0. Kondisi elemen fluida itu adalah erosional. Kemudian selanjutnya, di samping rotasi karena du per dy dan dv per dx, gradien kecepatan tersebut juga dapat menyebabkan elemen fluida terdeformasi putar atau bentuknya berubah. Perubahan sudut elemen itu kita lihat di sini, kita lihat di sini ada perubahan sudut elemen di mana do theta sama dengan do alpha ditambah do beta. Laju perubahan do y disebut laju sebagai laju regangan geser atau deformasi sudut, di mana perubahan turunan dari theta yaitu adalah limit dt menuju 0, di mana do theta per dt sama dengan lim dt menuju 0 di dv per dx kali do t tambah dv per dy dikali do t per dt. Maka akan kita dapatkan laju perubahan dy disebut sebagai laju perubahan regangan geser atau deformasi sudut, sehingga kita dapatkan perubahan theta adalah sama dengan dv per dx ditambah du per dy. Kita lihat di sini, jika du per dy sama dengan minus dv per dx, maka elemen berputar tetapi tidak mengalami perubahan bentuk. Laju perubahan deformasi sudutnya adalah 0. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya lakukan mengenai kinematika elemen fluida. Semoga dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.